Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada yang terhormat Bapak Iman Santoso dan Ibu Chandra Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niputu C.K. Dewi Meswari dengan NPM 25066266870. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang observasi saya terhadap bullying dan hubungannya tentang penyimpangan sosial yang berkaitan dengan sosiologi antropologi kesehatan. Jadi sebelum kita mulai ke topik utama, yaitu apa sih hubungan pembulian terhadap penyimpangan sosial yang ada di sosiologi antropologi kesehatan, saya akan menjelaskan tentang kronologi yang terjadi di SMP 1 Grobogan. Nah, jadi kegiatan ini bermula dari SMP 1 Grobogan itu sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2025 pada hari Sabtu di jam 7 pagi. Nah, ini tuh diselenggarakan sama SMP tersebut dan diikuti oleh seluruh warga sekolah yang berada di SMP 1 Grobogan. Nah, ini tuh dibagi dua. Jadi yang pertama, laki-laki itu melakukan kerja baktinya di luar dan yang perempuan melaksanakan kerja baktinya di dalam. Pada saat kerja bakti ini sedang berlangsung, terjadi perkelahian atau terjadi adu cekcok yang terjadi di antara pelaku dan korban. Nah, si pelakunya ini mengejek korban karena seperti perempuan dan menarik maksa masuk ke kelas agar bergabung dengan perempuan yang sedang melakukan kerja bakti di dalam kelas. Lalu, ejekan tersebut memicu perkelahian antara korban dan pelaku, tapi perkelahian untuk saat ini tidak berujung lama dan masih bisa direlai oleh para teman-teman yang berada di sana. Nah, selanjutnya pada pukul 11.30 atau pada saat istirahat, si korban kembali melakukan perkelahian terhadap pelajar lainnya. Dalam perkelahian yang kedua ini diduga si korban ini terjatuh dan kepalanya terbentur oleh lantai karena didorong oleh sang pelaku, sehingga membuat si korban ini kejang-kejang dan akhirnya dibawa ke UKS yang berada di sekolah SMP 1 Grobogan. Namun setibanya di UKS, sang korban ini setelah dicek itu dia seperti tidak ada pernafasannya kembali dan membuat guru-guru menjadi panik dan dilarikan ke puskesmas. Tapi ternyata setelah menyampai puskesmas, si korban tersebut dinyatakan telah meninggal dunia karena benturan yang ada di otaknya ini cukup keras. Dikonfirmasi oleh Kapolres Grobogan yang bernama AKBP Ike Yulianto Wicaksono, dia kemudian menjelaskan kronologi yang terjadi di SMP 1 Grobogan. Nah, bermula dengan ejekan pelaku yang dilontarkan kepada korban dan korban merasa tidak terima dan memicu perkelahian yang menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, Kepala Dinas Grobogan Purnyomo menegaskan perundungan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh sekolah untuk memperkuat pengawasan dan membangun lingkungan belajar yang aman serta bebas kekerasan dan bebas dari pembulian. Purnyomo mengaku telah menyerahkan pengusutan perkara itu kepada pihak kepolisian dan memberikan pendampingan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di sekolah manapun dan kita bebas dari perundungan apapun. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan apa sih hubungan pembulian terhadap penyimpangan sosial yang ada di sosiologi antropologi kesehatan. Bullying termasuk dalam penyimpangan sosial karena perilaku ini menyimpang dari norma dan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks sosiologi antropologi ini, bullying tidak hanya dilihat sebagai perilaku yang menyimpang ke dalam norma dan sosial, tetapi ini juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental antara korban dan pelaku. Nah, poin pertama itu yang harus kita highlight adalah penyimpangan terhadap mental dan fisik. Ini tuh sangat berdampak banget ya teman-teman semua. Dan ini tuh berdampak gak cuma ke korban tapi juga ke pelaku. Yang pertama itu ke korban. Yang pasti ini sangat berdampak antara mental karena membuat merasa insecure, terus juga merasa kurang percaya diri atau merasa kurang dari yang lainnya. Dan si korban ini mungkin merasa seperti dirundung dan merasa seperti kayak kesepian atau jadi tidak mempunyai teman karena dia susah untuk bergaul. Kan mungkin dia merasa kayak dia takut kepada orang lain karena dia takut untuk dirundung lagi. Terus juga kepada pelaku itu juga ke mental pelaku karena dia harus mungkin didampingin oleh orang-orang yang paham tentang psikologi gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.